Laki-laki tahu bahwa saudaranya menggunakan ilmu hitam untuk menyusun mayat, menghidupkan kembali cahaya bulan putih yang telah mati selama 3 hari. Namun dia tidak menghentikannya. Melihat penampilannya, sebenarnya adalah mayat harimau. Waktu habis, saudaranya mendapatkan perintah dari raja, menjadi makhluk buas. Ternyata 10 hari kemudian, kulit saudara laki-laki, cahaya bulan putih, mulai membusuk, menjadi seorang mayat hidup. Setiap minggu, adalah kamu. Dan inilah hasil yang diinginkan oleh laki-laki. Ternyata di kehidupan sebelumnya, saudari-saudari keluarga Lin jatuh dari gedung secara bersamaan. Kepala keluarga Lin rela menghabiskan seluruh harta untuk memohon dengan sangat kepada laki-laki, untuk menyelamatkan kedua putrinya. Hanya karena laki-laki adalah satu-satunya penjahit mayat di dunia ini. Orang yang mati mendadak dalam 3 hari dapat mencarinya untuk menyusun mayat, maka dapat menghidupkan kembali. Namun dia hanya bisa menyusun 1 orang dalam 10 hari. Sesuai permintaan kepala keluarga Lin, dia menyelamatkan putri sulung keluarga Lin, Lin Wan. Namun Lin Wan tidak hanya tidak berterima kasih atas jasa menyelamatkan, malah menyalahkannya karena mencampuri urusan, yang menyebabkan kekasihnya mati dengan penuh penyesalan. Ternyata dia telah berjanji dengan adik angkat laki-laki, Pei Yizu, sudah sepakat sebelumnya, untuk jatuh dari gedung bersama adik perempuannya, Lin Xia. Lalu Pei Yizu akan datang untuk menyelamatkan, memperagakan drama pahlawan menyelamatkan wanita untuk mendapatkan keluarga. Namun siapa yang tahu, campur tangan laki-laki itu benar-benar membuat rencana ini gagal total. Untuk membalas dendam kepada kekasihnya, Lin Wan bahkan memotong laki-laki itu menjadi potongan-potongan hidup. Membuka mata lagi, laki-laki itu bahkan terlahir kembali ke saat saudara perempuan Lin jatuh dari gedung dan meninggal. Kepala keluarga Lin memohon, pada hari dia menyelamatkan kedua putrinya. Kali ini, dia dengan tegas menolak untuk menjahit mayat Lin Wan. Dan pada saat itu, adik angkat laki-laki itu, Pei Yizu, mengeluarkan wasiat Lin Wan sebelum dia meninggal, menyebutkan nama secara langsung agar Pei Yizu menjahit mayatnya. Tidak boleh membiarkan laki-laki itu menyentuhnya sedikitpun. Laki-laki itu segera menyadari, wanita jahat ini, bahkan terlahir kembali dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dia takut merusak rencananya. Jadi dia meninggalkan kata-kata ini, ingin mendukung kekasihnya untuk naik ke posisi. Meskipun Pei Yizu telah mempelajari seni menjahit mayat selama 20 tahun. Tetapi dia tidak memiliki darah keluarga Pei. Sama sekali tidak dapat menerapkan seni menghidupkan kembali yang sebenarnya. Hanya terlihat bahwa tekniknya kacau. Mantra tidak berjalan. Bahkan dengan bodohnya menjahit tubuh Lin Tai dengan besi terbalik. Laki-laki itu langsung melihat bahwa dia menggunakan ilmu terlarang yang sudah lama hilang. Menyusun mayat secara paksa. Orang yang diselamatkan seperti ini, tampaknya hidup kembali. Sebenarnya hanya menunggu waktu habis, maka akan robek dari jahitan. Mayat yang membusuk menjadi daging hancur. Namun kepala keluarga Lin yang tidak mengetahui kebenaran justru tertipu. Bahkan benar-benar percaya bahwa Pei Yizu memiliki kemampuan luar biasa. Dan Lin Wan, yang baru saja dibangkitkan, langsung meminta kepada ayahnya untuk menikah dengan penyelamatnya. Pei Yizu bahkan semakin merasa beruntung. Dia tidak hanya mencemarkan nama baik pria itu, tapi juga dengan tidak tahu malu menyatakan bahwa dirinya adalah pewaris yang telah dibina oleh keluarga Pei selama 20 tahun. Meminta pria itu menyerahkan posisi kepala keluarga Pei dan rahasia menjahit mayat. Lin Wan bahkan lebih jahat. Dia bahkan mengajak sekelompok orang untuk mencemarkan nama pria itu sebagai penipu. Menerima uang tetapi mengubah orang menjadi monster. Ingin membuatnya hancur dan kehilangan reputasi. Pria itu melihat pasangan yang terbalik hitam dan putih di depannya. Dalam hati, dia terus-menerus tersenyum sinis. Dia dengan cepat melihat bercak mayat di tubuh Lin Wan. Ini adalah mayat hidup yang dijahit secara paksa. Dalam 10 hari, dia pasti akan kehilangan kehormatan. Dia dengan tenang menyatakan, semoga setelah 10 hari dia masih bisa tersenyum. Jangan terburu-buru, kamu akan segera tahu. Orang yang kamu cintai, monster macam apakah yang dijahit ini? Lin Wan merasakan sakit akibat ditusuk. Seketika dia marah besar. Dia bahkan langsung memerintahkan para pengawal untuk menyerang laki-laki itu. Tak disangka, laki-laki itu mengalahkan sekelompok pengawal dalam 2 atau 3 gerakan. Kemudian dia mengajukan sebuah taruhan. Ingin membuktikan di depan umum siapa yang sebenarnya adalah ahli menjahit mayat. Dia ingin bertanding dengan Pei Yizu. Dia akan turun tangan untuk menyelamatkan adiknya, Lin Xia. Sementara Pei Yizu akan melindungi kakak perempuannya, Lin Wan. 10 hari kemudian, lihat siapa yang bisa menyelamatkan orangnya dan benar-benar hidup. Taruhannya adalah seluruh harta laki-laki itu. Namun siapa sangka, Lin Wan merasa taruhan ini terlalu kecil. Dia tidak hanya mempertaruhkan semua saham Brooklyn. Dia juga ingin mempertaruhkan nyawa laki-laki itu. Jika dia kalah, dia harus merasakan rasa dihancurkan perlahan-lahan di kehidupan sebelumnya. Kepala dibuang ke padang pasir. Anggota tubuh tenggelam di sungai. Tubuhnya diberi makan anjing. Menghadapi kutukan yang begitu jahat, namun laki-laki itu hanya tersenyum dingin. Penghinaan di kehidupan sebelumnya akan dibalas di kehidupan ini. Dia segera menerima taruhan hidup dan mati ini. Namun saat dia bersiap untuk melakukan ilmu hitam untuk Lin Xia, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Ternyata di dalam tubuh Lin Xia, dia dipaksa oleh seseorang dengan ilmu hitam untuk memasukkan energi dendam.
menjadi mayat hidup yang penuh dendam. Harus diketahui bahwa ada pantangan besar bagi mayat. Mayat hidup yang penuh dendam tidak boleh ditemui. Jika seorang penjahit mayat memaksakan diri untuk menyelamatkan, dia pasti akan terkena balik energi dendam. Jika ringan, akan terluka parah. Jika berat, akan mati seketika. Jika kamu mati, salahkan dia. Pei Yizu, untuk membuatku gagal, kamu berani melanggar pantangan penjahit mayat, menggunakan ilmu hitam untuk mencemari mayat. Ternyata pasangan jahat ini merencanakan dengan sangat hati-hati, hanya ingin membuatnya hancur dan kehilangan reputasi. Mati dengan tragis di sini. Pei Yizu melihat dia tidak bergerak lama. Dia semakin bangga mengejeknya sebagai penipu. Bahkan tidak tahu mantra penjahit mayat. Namun, mereka tidak tahu bahwa trik ini di depan penjahit mayat yang sebenarnya hanya sekadar menunjukkan kebodohan. Begitu kata-katanya selesai, dia bahkan langsung menggunakan teknik terlarang keluarga Pei. Cap mati penjahit mayat. Ternyata bahkan teknik terlarang ini diberikan kepadamu. Jangan terjebak, hancurkan Bai Hong. Lampu dunia terang. Di dalam hujan, dua sayap serangga. Angin kecil berhembus, menggetarkan langit dan bumi. Itu kamu, itu kamu. Bagaimana kabarmu? Sasa, kamu benar-benar hidup kembali. Sasa, berani mencoba, ya. Pei Yanchuang, inilah akibatnya ketika kau menyinggungku. Bagaimana mungkin? Apa yang bisa dikeluhkan dalam pertemuan ini? Sekarang terkena balik. Sungguh tidak tahu diri. Sasa, cepat berhenti. Lepaskan Tuan Pei. Batu penyusun mayat sangat baik untukku. Sekarang baru menyadari. Aku telah menyelamatkanmu. Terlambat. Ini adalah cara mati yang kamu siapkan khusus untukku. Apakah kamu suka? Sangat menyusahkan. Jika saya masih ingin menyelamatkannya. Kamu ini di mana? Alam semesta, Wan Wan. Cepat, biarkan Sasa pergi. Ini bisa menghabisi seseorang.